Picoin Price Myths. Pi Network Price Truth Revealed. With J-Coin. Bayangkan sebuah koin digital yang menjanjikan kekayaan dalam semalam, tanpa modal besar, tanpa kerja keras, hanya dengan sebuah aplikasi di ponsel Anda. Begitu menggoda kan? Inilah janji yang membuat ribuan orang di Indonesia dan seluruh dunia tertarik pada Pi Network. Tetapi, apakah janji ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Pi Network telah menjadi fenomena di kalangan pengguna cryptocurrency, terutama di Indonesia, dengan janji revolusioner yang memungkinkan siapa saja untuk menambang cryptocurrency hanya dengan smartphone. Popularitasnya melesat tinggi, dan banyak yang berharap bahwa suatu hari Pi akan menjadi aset digital yang memiliki nilai besar. Namun, di balik euforia ini, muncul banyak pertanyaan dan kontroversi yang tidak bisa diabaikan. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas semua mitos yang beredar tentang Pi Network, membahas fakta-fakta yang ada, dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa sebenarnya Pi Network ini. Apakah ini adalah masa depan keuangan digital yang menjanjikan, atau hanya sebuah angan-angan yang menyesatkan? Mari kita cari tahu bersama. Penjelasan sederhana Pi Network. Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan Pi melalui aplikasi di ponsel mereka, tanpa memerlukan perangkat keras canggih atau daya komputasi besar seperti yang dibutuhkan oleh Bitcoin. Proses yang disebut penambangan di Pi Network sebenarnya lebih mirip dengan mekanisme airdrop, yaitu distribusi token gratis kepada pengguna yang aktif, hanya dengan mengklik tombol setiap hari di aplikasi. Pi Network dimulai pada Maret 2019, dengan fase pertama yang meluncurkan aplikasi penambangan yang memungkinkan pengguna untuk mulai mengumpulkan Pi hanya dengan aplikasi di ponsel mereka. Pada awalnya, Pi Network berkembang secara perlahan melalui sistem undangan, dan hingga kini, jumlah penggunanya telah mencapai puluhan juta orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada fase kedua, fokus utama proyek ini adalah membangun komunitas dan meningkatkan fitur aplikasi untuk memastikan keterlibatan pengguna. Kini, Pi Network memasuki fase ketiga yang disebut mainnet, di mana diharapkan Pi akan dapat diperdagangkan secara nyata di pasar cryptocurrency. Meskipun banyak orang memiliki harapan tinggi terhadap proyek ini, masih ada beberapa pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah Pi Network benar-benar akan membawa nilai pasar yang stabil? Dan apakah proyek ini akan berkembang menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan layaknya Bitcoin atau cryptocurrency lainnya? Mitos dan spekulasi di media sosial. Di media sosial, banyak mitos dan spekulasi yang beredar seputar Pi Network, yang seringkali membuat banyak orang semakin bingung dan terpengaruh. Salah satu mitos terbesar adalah klaim tentang nilai GCV, Global Consensus Value yang sangat tinggi, yaitu $314.159 per Pi. Angka ini sering disebut-sebut oleh beberapa orang, namun kenyataannya, tidak ada bukti atau pengumuman resmi dari tim Pi Network yang mendukung klaim tersebut. GCV bukanlah nilai pasar yang sesungguhnya, itu lebih merupakan angka teoretis yang tidak memiliki dasar nyata di dunia cryptocurrency. Klaim ini tidak didukung oleh data resmi dan bisa sangat menyesatkan. Beberapa anggota komunitas bahkan mengusulkan valuasi per koin Pi sebesar $314.159, angka yang sepenuhnya terputus dari sikap resmi proyek, dan akan membuat para veteran cryptocurrency terkejut jika melihatnya. Angka tersebut tidak ada kaitannya dengan nilai pasar yang sebenarnya dan lebih cenderung merupakan spekulasi tanpa dasar. Selain itu, ada klaim yang mengatakan bahwa Pi bisa digunakan untuk membeli properti atau barang mewah, seperti rumah, mobil, atau barang lainnya. Banyak orang yang percaya bahwa setelah fase mainnet, Pi akan memiliki nilai yang tinggi dan dapat digunakan seperti mata uang fiat lainnya. Namun, saat ini Pi belum bisa diperdagangkan di pasar cryptocurrency, dan belum ada mekanisme resmi yang menunjukkan bahwa Pi akan dapat digunakan untuk transaksi semacam itu. Tak kalah mencolok adalah keyakinan bahwa Pi akan menggantikan uang fiat atau mata uang tradisional, seperti rupiah atau dolar. Meskipun konsep cryptocurrency memang berpotensi mengubah sistem keuangan global, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk adopsi pasar, regulasi, dan stabilitas harga. Pi Network sendiri belum menunjukkan bukti konkret bahwa mereka memiliki potensi untuk menggantikan uang fiat, apalagi menjadi sistem pembayaran yang diterima secara luas. Semua mitos ini tentu dapat menambah kebingungan di kalangan orang-orang yang baru mengenal Pi Network. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset mendalam, sebelum mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak didukung oleh fakta atau pengumuman resmi dari tim pengembang Pi Network. Fakta tentang nilai Pi Network. Untuk memahami nilai Pi Network,
penting untuk menyadari bagaimana nilai aset dalam dunia cryptocurrency yang sebenarnya ditentukan. Di pasar cryptocurrency, nilai suatu aset ditentukan oleh hukum dasar ekonomi, penawaran dan permintaan. Artinya, koin atau token hanya memiliki nilai jika ada orang yang bersedia membeli, menjual, atau menukarnya. Proses ini terjadi di bursa kripto atau crypto exchange, yang merupakan platform tempat koin atau token diperdagangkan secara bebas berdasarkan harga yang ditentukan oleh pasar. Namun, saat ini Pi Network belum terdaftar di bursa kripto utama, yang berarti Pi belum dapat diperdagangkan secara terbuka di pasar dan tidak memiliki nilai pasar yang terukur. Hal ini menjadi alasan mengapa klaim mengenai nilai tinggi Pi yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar yang kuat. Banyak orang mengklaim bahwa Pi akan segera memiliki harga yang sangat tinggi, tetapi kenyataannya, tanpa adanya mekanisme perdagangan yang jelas dan tanpa terdaftar di bursa utama, Pi tidak memiliki harga pasar yang sah. Nilai Pi hanya akan terwujud setelah Pi Network benar-benar meluncurkan mainnet dan terdaftar di bursa kripto. Itu pun harus melewati berbagai tahap verifikasi dan adopsi pasar sebelum dapat diperdagangkan dan dihargai di pasar terbuka. Jadi, bagi mereka yang ingin mengetahui harga Pi, hal itu hanya bisa diketahui setelah peluncuran resmi dan proses-proses tersebut diselesaikan. Selain itu, Pi Network bukanlah stablecoin, yang berarti Pi tidak dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil seperti dolar AS atau emas. Stablecoin, seperti Tether, USDT, atau USD Coin, USDC, dirancang agar harga mereka tetap stabil dengan mengikat nilai mereka ke aset yang lebih stabil. Sebaliknya, Pi berada dalam tahap pengembangan dan masih dalam ranah spekulasi, yang berarti nilainya bisa sangat fluktuatif. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa nilai Pi akan tetap stabil atau mengalami kenaikan drastis dalam waktu dekat. Meskipun banyak yang berharap Pi akan segera memiliki nilai tinggi, kenyataannya adalah bahwa nilai Pi masih sangat bergantung pada keberhasilan proyek ini dalam menarik lebih banyak pengguna, mengembangkan aplikasi yang berguna, dan mendapatkan pengakuan serta adopsi di dunia cryptocurrency. Risiko dan dampak negatif. Meskipun Pi Network menawarkan peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam dunia cryptocurrency, ada sejumlah risiko dan dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan harapan yang tidak realistis. Salah satu dampak sosial yang paling mencolok adalah munculnya kecenderungan sebagian orang untuk berhenti bekerja, dengan harapan mereka akan menjadi kaya mendadak setelah Pi Network memasuki fase mainnet dan diperdagangkan di pasar. Sayangnya, harapan ini seringkali didorong oleh klaim-klaim yang tidak berdasar di media sosial tentang potensi harga Pi yang sangat tinggi. Peningkatan angka pengangguran bisa menjadi masalah serius yang timbul akibat spekulasi semacam ini. Banyak individu lebih memilih untuk mengandalkan harapan dari Pi Network, dengan harapan bahwa koin yang mereka kumpulkan di aplikasi ponsel akan segera bernilai besar, daripada melanjutkan pekerjaan atau mencari pendapatan yang stabil. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi ekonomi pribadi mereka dan menyebabkan kesulitan finansial yang lebih besar. Spekulasi yang keliru mengenai potensi Pi untuk menggantikan uang fiat atau digunakan untuk membeli properti atau barang mewah, menciptakan persepsi yang tidak realistis tentang apa yang sebenarnya bisa dicapai dengan Pi. Selain itu, semakin maraknya penipuan terkait Pi Network di media sosial menjadi perhatian serius. Banyak oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan sebagian orang tentang cara kerja Pi Network untuk menipu mereka dengan janji-janji palsu, seperti investasi cepat atau cara mendapatkan Pi dengan imbalan uang atau data pribadi. Penipuan semacam ini sangat merugikan para peserta yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cryptocurrency dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa meskipun Pi Network menawarkan potensi besar, di baliknya juga terdapat risiko besar. Tanpa pemahaman yang jelas dan realistis tentang cara kerja cryptocurrency, banyak orang bisa terjebak dalam harapan kosong yang berakhir dengan kerugian besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu melakukan riset yang mendalam dan mempertimbangkan semua aspek sebelum berinvestasi atau bergantung pada proyek semacam ini. Mengandalkan klaim-klaim yang tidak terverifikasi atau mengikuti tren tanpa pemahaman yang memadai, dapat mengarah pada kerugian finansial dan penipuan. Tanggapan resmi dan regulasi OJK. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, belum memberikan pengakuan resmi terhadap Pi Network sebagai mata uang digital yang sah. Menurut regulasi yang ada, OJK menegaskan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan tidak memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, OJK tidak menganggap Pi Network sebagai alat pembayaran resmi dan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya pada aset ini. Kementerian Perdagangan Indonesia juga menegaskan bahwa Pi Network belum terdaftar di bursa kripto utama dan belum mendapatkan izin resmi dari OJK untuk beroperasi atau diperdagangkan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa proyek ini belum diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai aset yang sah, sehingga penggunaannya menjadi berisiko,
tanpa adanya regulasi dan pengawasan yang jelas dari otoritas yang berwenang. Regulasi yang jelas sangat penting dalam dunia cryptocurrency untuk melindungi pengguna dari potensi penipuan dan penyalahgunaan. Tanpa pengawasan yang tepat, P-Network rentan terhadap spekulasi yang tidak terjamin, dan ekspektasi akan keuntungan besar dapat menjadi sangat tidak realistis. Meskipun banyak pengguna berharap Pi akan memiliki nilai tinggi setelah memasuki fase mainnet, kenyataan bahwa P-Network belum memenuhi persyaratan regulasi resmi, meningkatkan keraguan dan ketidakpastian, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memahami cryptocurrency. Tanpa pengakuan atau pendaftaran resmi di platform yang diatur oleh otoritas keuangan internasional, P-Network tidak dapat dianggap sebagai cryptocurrency yang sah atau aman untuk diperdagangkan di pasar global. Hal ini menambah keraguan terhadap potensi kesuksesan proyek ini dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengguna diimbau untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam klaim-klaim yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Edukasi, memahami digital currency dan cryptocurrency. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami perbedaan antara digital currency dan cryptocurrency, serta cara kerja keduanya. Digital currency adalah uang yang hanya ada dalam bentuk digital dan tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau koin. Contoh digital currency adalah saldo di dompet digital, seperti e-money, GoPay, atau PayPal, yang sering Anda gunakan untuk transaksi online. Digital currency ini setara dengan uang fisik, tetapi bergantung pada sistem terpusat yang dikendalikan oleh pihak ketiga seperti bank atau penyedia layanan keuangan. Di sisi lain, cryptocurrency adalah jenis digital currency yang menggunakan teknologi blockchain untuk menjaga keamanan transaksi. Beberapa contoh cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, Ethereum, dan P-Network. Meskipun cara kerja setiap cryptocurrency bisa berbeda, semuanya menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara desentralisasi. Perbedaan utama antara cryptocurrency dan digital currency biasa adalah penggunaan kriptografi atau teknik enkripsi untuk memastikan keamanan transaksi serta pengelolaan yang desentralisasi. Ini berarti cryptocurrency tidak dikendalikan oleh pihak ketiga seperti bank atau pemerintah, melainkan oleh jaringan pengguna yang saling terhubung. Misalnya, Bitcoin menggunakan mekanisme Proof of Work untuk memverifikasi transaksi, sementara cryptocurrency lainnya mungkin menggunakan sistem atau algoritma berbeda seperti Proof of Stake. Penting untuk dicatat, istilah digital currency itu umum untuk semua uang dalam bentuk elektronik, termasuk yang diterbitkan oleh bank sentral. Dan P-Network bukanlah digital currency seperti e-money, melainkan cryptocurrency. Meskipun awalnya diperkenalkan sebagai cara untuk mengumpulkan token melalui aplikasi ponsel, P-Network dirancang untuk berfungsi sebagai cryptocurrency yang beroperasi dalam jaringan blockchain dengan sistem dan enkripsi yang mengamankan transaksi, serupa dengan Bitcoin atau Ethereum. Pembahasan 1 Bitcoin, $314.159. Judul-judul seperti 1 Bitcoin $314.159, P-Network Value Finally Announced, yang beredar di media sosial dan video online, menarik perhatian banyak orang dengan klaim dan spekulasi mengenai nilai P-Network. Salah satu klaim yang mencolok adalah bahwa 1 Bitcoin akan setara dengan $314.159. Angka ini tentu sangat besar dan menggoda bagi mereka yang berharap mendapatkan keuntungan besar dari P-Network. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa klaim ini tidak didukung oleh fakta atau data valid dari pihak resmi P-Network. Hingga saat ini, P-Network belum terdaftar di bursa kripto utama, dan harga Bitcoin yang beredar di media sosial masih berupa perkiraan dan spekulasi yang seringkali jauh dari realitas pasar. Klaim tersebut lebih banyak didasarkan pada rumor atau harapan, bukan pada analisis pasar yang mendalam atau bukti konkret. Kita harus berhati-hati terhadap klaim seperti ini, karena banyak yang dapat menyesatkan. Nilai sebuah cryptocurrency biasanya ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk adopsi pasar, teknologi yang mendasari, serta regulasi yang berlaku. Dalam konteks P-Network, meskipun proyek ini memiliki banyak pengikut dan potensi, nilai Pi yang sesungguhnya belum dapat dipastikan hingga ada verifikasi resmi dan pendaftaran di bursa kripto. Jika ada yang bertanya apakah Bitcoin memiliki nilai tertentu, penting untuk memahami perbedaan antara nilai dan harga. Nilai yang sering dibahas oleh komunitas adalah persepsi atau potensi manfaat dari Bitcoin dalam ekosistemnya, sementara harga adalah angka yang akan ditetapkan di pasar berdasarkan penawaran dan permintaan, begitu Bitcoin mulai diperdagangkan di bursa kripto. Sebagai langkah bijak, selalu lakukan riset mendalam, Dior, sebelum percaya pada klaim yang tidak terbukti. Memahami dinamika pasar cryptocurrency dengan baik, akan membantu kita membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi semata. Kesimpulan dan diskusi.
Meskipun penambangan Pi Network diklaim gratis, banyak pengguna yang berharap Picoin segera diperdagangkan dengan harga tinggi. Sayangnya, harapan ini seringkali tidak realistis dan berisiko. Klaim mengenai nilai Picoin yang mencapai $314.159 per koin, hanyalah spekulasi tanpa dukungan data resmi dari Pi Network. Bahkan, Kementerian Perdagangan Indonesia menegaskan bahwa Pi Network belum terdaftar di bursa kripto dan belum memiliki izin resmi dari OJK. Klaim-klaim yang menyesatkan ini telah mempengaruhi sebagian orang untuk mengambil keputusan drastis, seperti meninggalkan pekerjaan mereka, yang justru dapat memperburuk kondisi finansial mereka. Penipuan yang mengatasnamakan Pi Network pun semakin marak, sehingga pengguna perlu selalu berhati-hati dan memverifikasi informasi dari sumber yang resmi. Tahukah Anda bahwa banyak informasi yang tidak valid beredar di media sosial, yang menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna awam? Fenomena ini membuat beberapa veteran dan investor senior menganggap Pi Network sebagai penipuan. Komunitas yang kurang memahami teknologi blockchain atau cryptocurrency sangat mudah terpengaruh oleh janji-janji kekayaan instan. Sebagai contoh, video yang menjanjikan keuntungan besar seringkali mendapatkan lebih banyak view, dibandingkan dengan video yang memberikan informasi edukatif. Ini menunjukkan bagaimana banyak pemula cenderung tertarik pada janji yang tidak realistis, sementara konten berbasis riset dan edukasi lebih jarang diminati. Dalam dunia cryptocurrency, edukasi dan riset mendalam sangat penting sebelum berinvestasi. Mengingat volatilitas pasar yang tinggi, investasi dalam aset digital sangat berisiko. Oleh karena itu, penting untuk tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang belum terverifikasi. Apakah Anda setuju bahwa klaim nilai tinggi Pi Network tidak realistis? Atau, apakah Anda percaya klaim tersebut masuk akal? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Diskusikan apa yang telah kita bahas, dan beritahu kami jika Anda memiliki pandangan berbeda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mengikuti perkembangan terbaru tentang cryptocurrency, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin tertarik. Dengan dukungan Anda, kami bisa terus memberikan konten edukatif dan bermanfaat.